Ingat, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi bukan zikirnya yang membuat hati tenang, tapi zikir itu amalan yang disukai Allah, lalu Allah mengaruniakan ketenangan di hati kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa merasa ditatap oleh-Mu, sehingga tidak ada tempat bagi kami untuk berbuat maksiat. Wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi orang yang senantiasa merasa didengar oleh-Mu, sehingga tiada terucap dari lisan ini kecuali kata-kata yang Kau sukai. Wahai yang maha tahu isi hati, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang selalu merasa Engkau tahu isi hati ini, sehingga tiada niat yang terlintas kecuali hanya mencari ridho-Mu, mencari cinta-Mu. Wahai Allah yang maha tahu segala-galanya, golongkan kami menjadi hamba yang senantiasa merindukan tuntunan-Mu setiap waktu. Wahai Allah yang maha tahu segala keperluan, jangan biarkan kami berharap kecuali hanya dari-Mu. Jangan biarkan hati ini dipenuhi oleh selain Engkau. Jangan biarkan ada cinta yang membara di hati ini selain cinta padamu, ya Allah. Jangan biarkan ada kerinduan yang menggebu di hati ini kecuali rindu ingin berjumpa denganmu, ya Allah. Engkaulah yang membolak-balik setiap hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman, nikmat Islam kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Enak sekali kalau kita diberikan yakin Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha mengabulkan doa. Kalau kita yakin Allah tidak pernah mengecewakan, itu enak sekali. Tidak ada yang menghalangi kita dengan Allah, karena Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah maha mengetahui, maha melihat apapun yang kau kerjakan. Hadirin sekalian, kita masih tentang zikrullah. Karena banyak yang nanya, sunnah Rasulullah apa yang paling ringan tapi paling dahsyat? Apa keteladanan Rasulullah yang paling penting? Keteladanan Rasul yang paling penting adalah Rasulullah itu senantiasa zikrullah, senantiasa
ingat kepada Allah setiap saat, setiap keadaan. Dan Rasulullah SAW selain tidak pernah lupa kepada Allah, juga beliau senantiasa patuh kepada perintah Allah. Dan Rasulullah senantiasa pasrah kepada Allah, yakin yang berbuah patuh dan pasrah. Doanya juga kan, ya hayyu ya qayyum birahmatik astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Luar biasa. Jadi berpikir Rasul dibimbing oleh Allah, ucapan Rasulullah dituntun oleh Allah, sikapnya juga penuh dengan tuntunan dari Allah. Masya Allah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ada hadis seperti ini. Dari Abu Darda meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah aku akan memberitahumu tentang amalan terbaik yang paling mensucikan di hadapan Allah, yang paling mengangkat derajat di posisi tertinggi, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, dan lebih baik dari berjumpa dengan musuhmu dalam pertempuran, dalam jihad, sehingga engkau membunuh atau terbunuh di jalan Allah. Lalu mereka menjawab, ya qala bala ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah mengatakan, zikrullah ta'ala, adalah zikrullah. Jadi amalan yang paling mensucikan, paling mengangkat derajat, yang lebih dahsyat daripada menafkahkan apapun, termasuk dalam pertempuran jihad fisabilillah, adalah zikrullah. Nah, ini ada hadis riwayat dari riwayat Bukhari, ya, dari Abu Musa Al-Ash'ari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah, masalul ladzi yadhkuru rabbahu, mengingat Allah Tuhannya, dan orang yang tidak ingat kepada Allah, yang tidak zikir. Misalnya perumpamaannya seperti orang yang hayy wal mayyit, yang hidup dan yang mati. Ini penting hadirin, ini luar biasa pentingnya. Lihat jenazah, tidak ada manfaat yang bisa dilakukan oleh yang sudah meninggal, benar? Kenapa dibandingkan yang zikir dengan yang tidak zikir, seperti yang hidup dan yang mati? Karena yang mati, dia tidak bisa memberi manfaat apapun kepada dirinya, dan tidak bisa memberi manfaat kepada yang lain. Kenapa zikir diibaratkan yang hidup? Karena dengan zikir niat kita jadi benar, amal kita jadi hidup, karena ada niat.
Kalau tidak ada niat, innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung dari niatnya. Walaupun kita sedekah bertriliun-triliun, walaupun kita sholat, walaupun kita nolong orang, walaupun haji, umroh, ngaji, ngapalkan Quran, walaupun kita belajar agama dan dakwah, walaupun kita berjuang siang dan malam, tapi kalau tidak ada zikirnya, berarti niatnya untuk siapa? Karena niat itu zikrullah. Niat itu adalah zikrullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu zikrullah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Rabb semesta alam. Jadi ini harus sangat serius ini kita perhatikan, karena kita dalam sholat juga suka jarang zikir. Walaupun sholat itu zikir yang paling lengkap, ya mungkin tidak 100% lupa ke Allah ya, tapi banyaklah lupanya. Jadi hidup mati, hidup mati. Jadi kalau mau tanya istiqomah apa yang paling penting bagi kita, istiqomah zikrullah ta'ala, ingat kepada Allah. Apa sih enaknya zikir? Jelas, dalilnya jelas sekali. Fadzkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah padaku. Fadzkuruni adzkurkum. Allah ingat padamu. Sebetulnya kita tidak zikir juga, Allah pasti ingat kita. Siapa yang ngurus kita selain Allah? Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini setiap saat diurus oleh Allah. Tapi kenapa di sana disebutkan fadzkuruni adzkurkum? Karena diingatnya, diperlakukannya jadi spesial. Contoh hati. Kalau kita zikir Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan zikrullah, ingat Allah, hatimu akan tentram. Jadi bukan zikirnya yang membuat kita tentram, tapi zikir itu disukai Allah, diketahui Allah, dan Allah lah yang menentramkan hati kita. Ingat, huwallazi anzal sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi bukan zikirnya yang membuat hati tenang, tapi zikir itu amalan yang disukai Allah, lalu Allah mengaruniakan ketenangan di hati kita. Ke hati diurus oleh Allah, langsung kasih tenang. Makanya kalau galau itu kira-kira penyebabnya apa? Kurang zikir. Karena apa? Kebanyakan mikir. Banyak mikir, kurang zikir, turun alarm. Galau. Harusnya bagaimana? Tiap mikir jadi zikir. Hati ditenangkan oleh Allah, pikiran Allah juga yang menggenggam. Kita tidak tahu otak ini bagaimana tiba-tiba punya otak begini, ya mekanismenya Allah nanti akan menurunkan ilham, ide, gagasan, file-file yang lupa ditanamkan. Atau kalau membutuhkan input dari luar, kalau kita zikirnya bagus, ikhlas, minta tolong ke Allah. Zikir itu beragam ya, bisa Asmaul Husna, bisa wirid-wirid yang dicontohkan Rasulullah, bisa doa, doa itu zikrullah.
Ya doa minta ke siapa? Doa kan minta ke Allah, berarti ingat ke Allah, ya kan? Nah, kalau kita terus ingat ke Allah, dan Allah pasti tahu kita ingat kepadanya, pasti tahu. Nanti Allah kalau memang tidak ada stok dalam ingatan kita karena ilmunya belum masuk, nanti Allah gerakan. Kita ketemu buku, ada yang ngasih hadiah, ada yang ngajarin, ya pokoknya mudah bagi Allah mengatur input itu masuk ke otak kita. Seperti halnya pagi ini tidak mungkin terjadi illa biiznillah, tanpa izin Allah. Semoga Allah menuntun ini yang bicara ini ya jadi jalan ilmu yang benar. Makanya sebelum ceramah harus minta tolong kepada Allah, karena setan nipu terus supaya niatnya salah, supaya omongannya salah. Nauzubillahi min dzalik. Tapi Allah menguasai segala tipu daya siapapun. Kalau kita doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta tolong ke Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah Maha mendengar tiap doa. Allah bimbing kita. Kalau kita zikirnya kuat, bagus, ingat Allah, minta tolong ke Allah terus, mudah. Allah gerakan apa saja, semuanya milik Allah. Allah tahu ilmu yang kita perlukan. Nanti ke perpustakaan, Allah gerakan kita ambil buku yang ilmunya memang manfaat bagi kita. Ilmu kan luas sekali, banyak sekali, tidak mungkin semuanya harus kita pelajari sekaligus. Waktu kita terbatas, kemampuan terbatas, tapi Allah nanti pilihkan. Enak kan? Allah nanti nolong kita untuk tidak perlu mikir yang tidak manfaat. Kan kita segala dipikir, segala kalau yang punya HP itu segala dibaca, segala dilihat. Itu kenapa begitu kurang zikir? Kalau zikirnya bagus, nanti yang dilihat itu yang disukai Allah. Kalau zikirnya tidak bagus, HP itu bisa melihat segala macam itu. Lalu apa yang sangat penting lagi dari buah zikrullah? Adalah Allah memudahkan kita beramal. Allah memberikan taufik, hadiah karena kita banyak zikir. Jadi pengen beramal, pengen baca Quran, ingin sedekah. Ketika 1000-an dengan 100.000, kalau pakai zikir, yang mana yang bakal keluar? 200.000. Kenapa? Karena ada 100 lagi. Nah, pendek kata, kalau banyak zikir, Allah membimbing kita bisa beramal yang optimal. Begitu, yang tadinya malas sholat tapi kita zikir terus jadi pengen sholat, jadi pengen wudhu. Dan kalau kita zikirnya bagus, pengen aja nolong orang itu. Oleh Allah dipertemukan dengan orang yang perlu kita tolong, dan kita nolongnya itu ringan, dibuat ringan oleh Allah dan ditolong. Jadi ikhlas, gak ngarep-ngarep apa-apa dari yang ditolong. Terus makin banyak zikir, makin banyak pertolongan Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan Allah bersama kita sepanjang kita zikir. Nah, bersamaan dengan dimudahkan oleh Allah kita jadi taat, itu nikmat hadirin, ya. Karena nafsu kecenderungannya tidak mau taat. Ada lagi nikmat lagi kalau banyak zikir, yaitu kita diberi kemampuan menjauhi maksiat. Aduh, ini legit, tahu legit? Pulen. Ini paten, karena kita kan nafsu itu maunya maksiat aja.
Tapi kalau kita ingat kepada Allah dengan benar dan ikhlas, ya tidak jaim. Emang ada yang zikir jaim? Oh ada. Subhanallah, subhanallah. Aduh, itu supaya kelihatan zikrul. Masya Allah, dari matanya aja seperti yang pusing ya. Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ya niatnya itu supaya dikagumi, kita ini ahli zikir. Walaupun baca Quran belum tentu niatnya karena Allah. Ada yang baca Quran apalagi lagi sedang musabaqah, yang diingat ya juri lah, bukan Allah ya. Kalau yang kurang ikhlas, apakah dakwah begini bisa zikrullah? Belum tentu juga. Dakwahnya nyebut nama Allah, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha dekat. Padahal sambil ceramah tuh hatinya tuh ingin agar orang lain tahu bahwa saya nih sudah yakin. Itu juga tidak zikir tuh. Walaupun mulutnya ngajak zikir. Pusing kan? Ruwet enggak? Enggak ya. Enggak ruwet. Tapi memang tipuannya halus. Jadi ada kalanya ngajarin zikir padahal dia sendiri tidak lagi zikir, karena dia lagi kepentingannya ingin diakui sebagai ahli zikir, sebagai orang yang sudah yakin ke Allah. Jadi ya walaupun nyebut nama Allah belum tentu karena Allah gitu. Nah Allah nanti nolong kalau zikirnya bagus, benar, ikhlas, niatnya benar, caranya benar. Adalah kita direm berbuat maksiat. Mau mikir maksiat, astagfirullahaladzim, Allah tahu pikiran. Mau bicara, astagfirullahaladzim, Allah tahu ini pakai bohong ya. Lirikan mata, ya Allah, Allah tahu setiap lirikan mata. Mau ya melakukan perbuatan yang tidak baik, digagalkan oleh Allah. HP-nya misalkan sering dipakai yang tidak baik, tiba-tiba kecemplung. Oleh Allah diatur supaya sarana berbuat maksiatnya. Misalkan dia ujub dengan kemampuan fisiknya, keseleo ya. Loh Allah memang harus dengan sakit begitu? Ada kalanya dengan sakit. Tapi sudah diukur semuanya oleh Allah. Intinya kan bukan sakitnya, tercegah dari maksiatnya. Misalkan ada yang jatuh cinta kepada seseorang, tertarik sama seseorang, tapi ya Allah tahu nih matanya jadi niat ke kampus juga lihat dia terus. Oleh Allah aja dibuat si dianya tuh nikah. Itu lebih bagus daripada jatuh cinta dan penuh harapan ternyata bukan jodoh. Benar? Kenapa jadi tegang begini? Makanya kalau suka ke seseorang harus banyak tobat, karena boleh jadi sukanya itu oleh Allah ditanamkan. Suka itu karena buah dari tidak jaga pandangan, dibikin aja oleh Allah suka ke dia, padahal bukan jodoh tuh. Di sisi Allah bukan dia jodohnya. Kan paling apes itu adalah mencintai yang bukan jodohnya, ya kan? Padahal dia jodoh sahabat karib. Waduh, itu mah paten nyeleknya ya. Allah tahu siapa yang terbaik, apa yang terbaik bagi kita. Makanya penting sekali bagi kita untuk berusaha. Ini ada hadis lainnya ya. Ini hadis riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi, dari Abdullah bin Busr meriwayatkan bahwa salah satu sahabat Nabi bersabda, "Ya Rasulullah, saya kewalahan begitu banyak dengan ajaran Islam. Beri saya
satu saja amalan yang bisa saya, sesuatu yang bisa saya pegang teguh. Lalu Nabi menjawab, jagalah lidahmu agar tetap basah dengan zikrullah. Dari semua amalan yang banyak itu, intinya adalah zikrullah. Nah, sekarang kita evaluasi diri saja. Kita harus bisa mengontrol tubuh kita sendiri, bisa diijabah. Mau begitu terus seumur hidup? Ingat ya, min husni islamil mar'i, kualitas kebaikan, kualitas keislaman kita itu adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Jadi pastikan kita kontrol tangan, sikap, kaki, lisan, mata, pikiran. Ini harus terkontrol dengan baik. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi dalam teori pidato, setiap ada yang bergerak pasti akan jadi pusat perhatian. Ngerti? Nah, bicara begini tiba-tiba kucing lewat di belakang, yakin semua lihat kucing. Demikian pula kalau ada santri ngumpul terus tangannya gini, pasti tangan saya lihat, mata saya lihat gini-gini terus. Ya, pastikan jangan melakukan yang sia-sia. Bisa diijabah. Nah, rekan-rekan sekalian, nah itulah pentingnya zikrullah, membuat niat kita jadi lurus. Kalau orang zikirnya bagus, dia susah berbuat maksiat itu. Karena setiap saat dia dalam pengawasan Allah. Orang yang zikirnya bagus, bicaranya juga hati-hati, tidak mau keluar perkataan yang tidak disukai Allah. Orang yang zikirnya bagus, ingat ke Allah, dia tidak akan melakukan bukan yang maksiat, tapi yang sia-sia juga tidak mau. Karena semuanya kan dicatat, semuanya ada balasannya. Maka nanti kalau cari jodoh, usahakan orang yang yakin ke Allah. Supaya apa? Karena kalau orang takutnya ke suami, takut ke istri, itu baiknya hanya di depan istrinya, di belakangnya dia bebas. Tapi kalau takutnya ke Allah, maka tidak ada tempat bagi dia untuk berbuat maksiat. Begitu? Hari ini hari Kamis. Bagaimana Pak Hamim? Guru kita sudah tersambungkah? Ya, alhamdulillah hari ini ada Kiai Haji Miftah Farid, guru kita. Beliau benar-benar guru ya, guru AA, beliau pembimbing yang sangat banyak sekali memberikan perhatian, pelajaran dan tuntunan bagi saya khususnya dari zaman AA masih muda dulu. Sudah tersambungkah beliau? Alhamdulillah sudah. Ya, Masya Allah, kepada saudara-saudaraku yang menyimak lewat MQFM, guru kita sudah tersambung, kita simak bersama ya. Mim, saya bisa dengarkah? Belum. Siapa yang terbaik? Itu radio ya Mim? Oke, nggak apa-apa ya. Baik yang di Njum dan di medsos, silakan. Ada pertanyaan kah? Ya, bisa dibantu mikrofonnya dititipkan. Silakan Dek.
Berarti A dengan radio putus ya? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin A bertanya, kan untuk menjadi orang yang sangat yakin kepada Allah itu butuh mujahadah diri yang sangat sangat untuk diusahakan gitu, agar bisa yakin kepada Allah. Nah, di perjalanan untuk yakin kepada Allahnya itu suka banyak banget ujian, godaan, cobaan gitu yang membuat kita tuh balik lagi bermaksiat dan sebagainya gitu. Dan kadang kita juga jadi down, kadang merasa putus asa gitu. Apakah kita tuh akan begini aja atau mau berubah atau gimana gitu. Nah, itu bagaimana biar kita tuh jadi semangat lagi untuk yakin kepada Allah gitu, berusaha menjadi yakin lagi kepada Allah. Terima kasih. Ya terserah itulah. Mau milih bahagia, mau milih mulia atau milih hina, mau milih selamat atau celaka. Halo? Ya. Sekarang ada harimau, mau milih dimakan atau selamat? Selamat. Ya udah, sekarang gempa mau diam aja atau menyelamatin, itu mah bukan pilihan rumit ya. Tapi banyak ujiannya, udah tuh nggak usah hidup ya. Ujian itu kan yang membuat kita jadi ingat ke Allah. Justru kesulitan, kepahitan, tekanan itu bagian dari karunia. Karena kelapangan tuh lebih mudah lupa daripada sulit. Itu ilustrasinya, silahkan naik bis ya, jalannya enak lurus, jarang ingat ke Allah, jarang ada yang wirid murojaah subhanallah alhamdulillah, jarang. Naik pesawat apalagi lagi tenang mah udah pada tidur, nonton video, denger lagu, ngobrol, jarang. Tapi digoncang, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya zikir ya. Jadi mana yang bagus sebetulnya? Enak atau goncangan? Goncangan. Salah, enak tapi disyukuri ya. Nggak mau saya naik pesawat goncang-goncang terus ya. Makanya supaya tidak dikasih ujian yang pahit-pahit aja, kalau diberi nikmat, sing kuat zikirnya. Syukur, syukur. Kayak sekarang lagi kemudahan gini, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Lihat teman nggak bisa kuliah, alhamdulillah saya bisa kuliah. Lihat yang nggak bisa bayar, alhamdulillah saya dapat beasiswa. Syukur, syukur. Ini kamarnya sempit, bayangkan dengan peti, lebih luas ya kan, alhamdulillah. Ini kasurnya keras, coba kasur empuk ngedelewo kan tenggelam, lebih enak begini. Syukur, syukur, syukur. Duh ya Allah, alhamdulillah. Makanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Minta ditolong supaya zikir terus dan syukur terus. Nah, kita mah jarang bersyukur. Makanya memble. Padahal ujian tuh, ini kan kuliah, mau nggak diuji? Kan? Mau dibiarkan begitu aja kuliah bebas gitu ya, nggak ada PR, nggak ada ujian, apa artinya kuliah ya kan? Justru ujian itu bagian dari karunia. Jangan mengeluh dikasih ujian, nggak bagian dari karunia. Lanjut. Nah, mungkin ada yang nanya, gimana supaya ke Allah terus hatinya? Nah, karena wadah ini nggak bisa dipakai dua, jadi kenapa jarang ingat ke Allah? Karena hatinya dipenuhi oleh selain Allah. Itu sih rahasianya. Coba ada botol isi dengan air, udaranya keluar. Sekarang pertanyaannya, apa dan siapa yang dominan di hati ini?
Kira-kira apa? Om? Apa? Kan? Istrimu ya? Dulu calon. Dia lihat peda juga. Bibirnya mirip dia katanya kita. Aduh, ada orang yang ingat terus kepada seseorang. Bukan tidak boleh ingat, tidak mungkin kita tiba-tiba bleng, tapi tiap ingat sesuatu langsung ingat Allah. Misal ingat COVID pasti stres. Ingat COVID, ingat ini COVID ciptaan Allah. COVID ini makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah. COVID tidak bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah. COVID tidak bisa mematikan orang kecuali orang yang ditetapkan kematiannya oleh Allah. Sekali keluar COVID, Allahnya menjadi memenuhi COVID ini. Jadi COVID-nya kecil, yang penuhnya itu Allah. Misalkan bab jodoh ya, aduh gimana ya nanti jodohnya, langsung ingat semua makhluk ikhwan dan akhwat ciptaan Allah. Tapi saya sih wajahnya kurang cakep. Yang bikin wajah siapa? Allah. Tapi umur saya sudah kepala 3, kepala, pundak, lutut kaki semuanya ciptaan Allah. Tapi dia mau enggak ya sama saya? Yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Tapi calon mertuanya kayaknya enggak setuju. Yang ngebulak-balik hati calon mertua siapa? Allah. Tapi dari mana ya biaya buat nikah? Yang membagikan rezeki adalah Allah. Allah, dan Allah tahu dia kembali ke Allah, dia minta ke Allah, dia berlindung ke Allah, nanti Allah yang ngatur. Tenangkan hatinya. Kalau memang jodohnya dimudahkan, calon mertua, saya sebetulnya tuh jengkel lihat saudara tuh, enggak ada niat, enggak level lah, tetapi entah gimana sekarang tuh jadi prihatin lihat saudara tuh, dan maunya teh ngasih uang aja 2 gepok, kekasih aja uang monopoli ya. Kasih aja anaknya, dibiayain buat nikahnya ya. Udah tuh urus aja itu, saya ada rumah apartemen di sana, kasih apartemennya, tolong ya lunasin cicilan, kasih cicilannya. Mudah bagi Allah tuh segala-galanya. Yang susah tuh kita yakin ke Allahnya. Kenapa? Karena terlalu banyak sesuatu yang mendominasi kita dan membuat kita lupa ke Allah. Harusnya sesuatu itu bikin ingat Allah. Jelas hadirin? Kalau inginnya mah nggak apa-apa, tapi dari ingin ini dibawa kemana? Dibawa ke Allah atau dibawa ngelantur? Persoalan ada, dibawa kemana? Ke Allah atau terus mikirin persoalan? Orang itu ada di hati kita, tapi mana mikirin cemburu, misalkannya cemburu terus dipikirin, aduh nanti dia gimana, capek. Harusnya cemburu langsung ingat ke Allah yang maha tahu segala yang terjadi. Allah tahu isi hati, Allah tahu kelakuan, Allah yang bisa menahan, Allah yang bisa mencegah. Tapi kalau nggak nyambung ke Allah, wah udah stres ya. Udah lagi kah? Ini Njum juga boleh nanya nih. Pak Faruk, silakan Pak Faruk. Cek. Siapa? Silakan. Assalamualaikum izin bertanya, bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu yang terbaik dari Allah untuk kita? Untuk beliau mungkin. Nggak tahu. Saudara aja cari sendiri. Seseorang itu baik untuk kita gimana? Kayaknya dalam pencarian jodoh. Jodoh atau bisnis atau apa? Ya dianya ini Allah yang tahu siapa dia, Allah yang tahu apa yang ada dalam pikirannya, di hatinya, kelakuannya cocok atau tidak. Istiqoroh lah. Musyawarah dengan yang teman yang paham, kemudian kita istiqoroh. Dan istiqorohnya itu posisinya 0 ya, jangan strategi.
ya Allah, saya serahkan kepadamu. Jika ini baik, begini. Tapi kelihatannya baik loh ya Allah. Ya. Kalau memang bukan jodoh saya, diubah aja jadi jodoh, ya kan mudah bagimu. Ini teh istiqoroh atau ngatur. Makin zero kita betul-betul pasrah kepada Allah memilihkan, dan Allah tahu ya berapa tingkat kezeroannya. Makin total, ya, Engkaulah yang Maha tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu isi hati kita. Harusnya kita teh banyak nangis kalau ingat Allah tuh ya, karena Allah tuh maha hebat, maha baik. Lanjut. Wah, rambut saya kurang rapi ini, udah hampir selesai pemberitahuannya, nggak apa-apa. Rambut pecinya kurang rapi, rambutnya keluar. Wah, gimana masukin yang ini? Udah susah masukin yang di luar ini. Ya, ingat tuh waktu ada upacara pagi, ada pas lagi apel ini ya. Bukan apel, upacara pagi-pagi, ini anak SMP. Ada satu orang, kenapa kamu nggak pakai baju? Dilihat, habis kata guru, katanya bajunya harus dimasukkan ke dalam celana. Jadi bajunya di celana ngumpul. Dia salah pengertian, hadirin. Dia buka bajunya dimasukin ke celana. Ngerti nggak sih? Masa segini lucunya nggak ada yang ini tadi catat loh hadirin, tapi mudah-mudahan ini tidak terlalu maksiat ya, hanya gurau. Ya, nanti saya akan coba cari peci yang bisa menutupi semua rambut saya ya. Helm itu mah ya. Terima kasih Kang Ade, lanjut. Baik, Kak. Masya Allah, terima kasih ya informasinya. Lanjut. Bagaimana caranya biar tidak mudah terprovokasi dan diprovokasi? Serta hati ini senantiasa yakin dan selalu memprioritaskan Allah dan akhirat. Gini ya, kita akan dapat banyak berita, tapi kita harus minta ke Allah, ini berita benar tidak? Dan Allah tahu manfaat tidak, pertama betul atau tidak, manfaat atau tidak. Tidak setiap informasi harus kita tahu, tidak setiap info harus kita pikirkan, karena terbatas waktu kita, kemampuan kita, dan kita harus tahu diri posisi kita tuh di mana ya. Misalkan sekarang terjadi situasi global di mana, di Amerika, antara presiden Amerika dengan presiden ini, waduh, kita mikir, kita siapa ya nggak? Kita pikir bagaimana nih kalau Biden dengan Jan Ching-chung kemudian itu masuk ke Korea, itu ada nuklir, liar hadirin. Jadi harus pandai memilah, ini teh bagian saya pikirkan atau bukan ya. Dan itu minta tolong terus ke Allah. Lalu tadi pertanyaannya apa, Ruk? Supaya tidak terprovokasi dan diprovokasi. Ya, kita harus terus benar-benar minta tolong ke Allah. Dan Allah tahu apa yang kita dengar, dan Allah sangat melihat kita minta tolong kepada Dia atau tidak ya. Kita berlindung ke Allah atau tidak. Berlindunglah ke Allah. Dan Allah Maha tahu setiap saat. Enak dengan Allah tuh, karena Allahnya maha dekat, maha mendengar, maha baik. Allahnya maha mengabulkan doa. Allah sudah janji, dan janji Allah itu pasti tidak pernah disia-siakan.
siapapun yang bergantung kepadanya. Silakan. Baik, berikutnya. Oh, ini bagus nih. Ya, silakan. Ini A yang nanya, Faruk yang jawab ya. Maaf, izin bertanya, bagaimana caranya agar dalam setiap saat kita tetap zikir ingat Allah, sedangkan ketika sedang bekerja saya harus fokus kepada pekerjaan itu. Oh, niatnya dan caranya ya, memang untuk tingkatan sambil bekerja merasa ditatap Allah, sambil bicara merasa didengar Allah, itu tingkatan muhsinin, itu waliullah yang seperti itu, yang sambil bicara begini sibuk hatinya tuh merasa Allah sedang mendengarkannya, yang sambil berbuat apapun sibuk yakin Allah sedang menatapnya. Tidak semua orang bisa seperti ini. Ini makom yang sangat tinggi. Hadiah Allah itu susah, tapi mudah bagi Allah kalau Allah mau ya. Tapi biasanya memang yang mendapatkan seperti ini tuh ujiannya, ujian dilepas ya, dilepas alihah Tuhan-Tuhan yang ada di hatinya, nanti diambilin oleh Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penghormatan, termasuk biasanya ya syahwat dan semuanya diuji oleh Allah supaya tidak memperbudak dirinya. Bukan tidak punya syahwat, tapi dia menjadi tidak diperbudak syahwat. Biasanya begitu SOP-nya itu yang baca dari riadoh para ahlul yakin itu, memang ujiannya Masya Allah ya. Tapi kalau tidak mau ujian itu ya bersyukur kepada Allah yang luar biasa. Nah, tadi gimana supaya kerja kita jadi zikir? Niatnya benar tidak? Yang kedua, yang dilakukannya benar atau tidak? Misalkan ini saya mau mencuri ini, niatnya itu udah salah. Saya lillahi ta'ala nih mencuri ini. Nggak bisa mencuri lillahi ta'ala ya, karena itu dilarang oleh Allah. Jadi kalau niatnya benar, yang dilakukannya benar, fokuslah menyempurnakan ya. Masya Allah. Ada apa Faruk? Silahkan. Siapa berikutnya? Assalamualaikum bagaimana cara melupakan masalah saat sholat? Karena saya pengen khusyuk dalam sholat. Gimana? Bagaimana cara melupakan masalah saat sholat? Karena pengen khusyuk saat sholat. Misalkan begini, kita berhadapan dengan orang yang sangat penting, yang misal ya, ada orang, ini orang kaya, punya kekuasaan, baik hati, janji mau nolong, kemudian sangat mampu menolong kita, dan kita bertemu dengan orang tersebut. Mungkinkah selama ketemu orang tersebut kita ngelantur padahal kita memerlukan pertolongannya? Kita ketemu dengan orang yang sangat perhatian, sangat peduli, bisa mau menolong dan mampu menolong, dan sedang menyimak kita. Kenapa kita ngelantur? Karena kita tidak yakin kita sedang hadap siapa gitu. Ini adik-adik yang di depan ini kelihatannya fokus nih, fokus ya, khusyuk ya kan? Kenapa khusyuk? Karena berhadapan-hadapan ya kan? Karena merasa ini penting. Sesuatu yang penting itu membuat kita fokus. Nah, jadi kenapa pikiran kita masih ke sana sini? Karena belum yakin sholat ini gerbang pertolongan Allah. Padahal wasta'inu bisabri wassalat. Jadi kalau mau sholat tuh inilah saat saya curhat kepada Allah, minta pertolongan Allah. Makanya kita sering sholat itu
Mau sholat aja kayak pemanah ya. Kenapa pemanah itu lambat laun bisa kena? Karena dia fokus kepada sasaran. Ada sasarannya dan fokus ke sasaran. Jarang ada pemanah yang teng teng, nggak bisa begitu, nanti tetangga ngejerit ya. Pasti fokus. Nah harusnya ketika sholat itu bukan hanya ingin sholat, tapi ingin sholat yang khusyuk, ingin sholat yang diterima Allah. Jadi tekadnya itu bukan hanya ingin sholat, tapi ingin sholat yang diterima Allah. Nah itu dari awal aja udah beda. Terus persiapannya ya, kalau kita ingin memanah kena ya kita harus persiapan dengan busur yang bagus, panah yang, dan pemahaman cara memanah yang bagus. Makanya kalau mau sholatnya khusyuk, selain tekadnya sholat khusyuk, juga harus paham. Kita nggak paham apa yang dibaca dalam sholat, ya kan? Makanya ngelantur pikiran kita. Sok aja baca puisi yang tidak dipahami, kurumui kurumui, gedebak gedebak, tongeng tongeng, ya nggak? Ujuk-ujuk nangis aja. Kenapa nangis? Pada nggak tahu arti. Lanjut. Baik Kak. Lanjut dah. Sedang dipilih ya. AA, bagaimana caranya menghadapi rekan kerja yang menurut kami sangat menjengkelkan sehingga timbul rasa benci terhadap orang tersebut? Apakah kebencian tersebut termasuk penyakit hati? Iya. Lanjut. Rugilah iya. Kalau sebel ke orang lain teh, kita yang capek, bener? Kita sebel ke temen, tahu-tahu temennya teh sebangku, berarti sebel aja sepanjang kuliah tuh. Nah, terus dia ngedehem, wah dia menghina saya. Terus dia senyum, aduh, selamat menderita. Kalau tiap orang yang nggak cocok dengan harapan kita sebel, capek hidup ini, bener? Tapi dia ngomongnya nggak enak. Atau udah mulut-mulut dia, suara-suara dia, ya. Masa dia nyebut saya perkedel? Tanya tuh, kita perkedel bukan? Bukan, ya udah tinggal jawab bukan, beres. Kita tersinggung tuh karena mirip. Ya kan, coba orang gemuk kayak sebut, ada yang gemuk, kurus, nggak ngepek buat dia. Tapi, kuintal, karung, nah tersinggung. Karena mirip, benar? Serius ini, sok yang kurus di sini nih. Gemuk, nggak ngepek. Karena kita tahu kita nggak gemuk. Tapi, pensil, congcorang, naon manis ya, ngambek. Begitu pula kalau yang nyebut, monyet. Yang marah itu yang marah itu yang merasa mirip. Monyet, bukan. Udahlah, segala dia teori gampang ya. Tapi waktu dulu pernah ada yang nyebut monyet, tetap yang gelut. Enggak, sekarang lebih rileks aja. Kita enggak boleh diatur oleh keburukan orang lain. Ingat ya, jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Maksudnya gimana? Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Dia menghina, kita hina lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Mau ngapain kalau gitu mesantren? Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang lain. Kalau orang lain milih ngomong jelek, kita punya pilihan. Milih bicara yang baik, yang Allah sukai. Karena yang kembali ke kita adalah yang kita lakukan. Dia ngomong jelek, kembali sendiri sama dia, ya kan? Yang kembali ke kita bukan omongan dia, omongan kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat buruk,
maka keburukan itu kembali kepada pembuatnya. Terima kasih sahabatku sekalian. Masya Allah, ini donasi online ke DT Peduli. Beberapa hari yang lalu masih 2 miliar, sekarang sudah 3,9 miliar. Ayo Ini AA melihat nih yang di Batam masjid sudah hampir selesai. Jadi kita punya ladang amal untuk membangun masjid di Batam, itu sudah hampir kurang 2 miliaran lagi akan tuntas. Di Serua itu juga masjid 4 lantai, wih bagus, insya Allah ladang amal bagi kita. Dan di Eko Pesantren 2 itu sudah mulai dipasang boplangnya, persiapan fondasi. Dan di Eko Pesantren 3, Masya Allah kita punya ladang amal. Kita insya Allah bakal punya rumah di sorga nanti. Kalau senang berwakaf untuk masjid, ya. Ayo, tiap makan sisihkan sebagian untuk bekal pulang kita. Karena saya lihat dari depan wajahnya ini wajah-wajah bakal meninggal, ya. Termasuk yang bicaranya ini. Dan rata-rata belum punya rumah kan? Nah, mendingan punya rumah di surga aja dan di dunia juga, ya. Terima kasih adik-adikku sekalian, terima kasih jamaah semua. Masya Allah, semua ini adalah karunia Allah, kita bisa silaturahim. Semoga ilmu yang disampaikan ini diterima oleh Allah dan Allah membimbing kita bisa mengamalkannya. Ahabul amal ilallah, amalan yang paling dicintai Allah adalah adwamuha wa in qall, konsisten, dawam walaupun sedikit. Zikrullah lah setiap waktu. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Terima kasih, kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.